Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan syukurillah amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat walafiat, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in. Yang saya hormati dosen pengampu Bu Eni, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf dari saya atas keterlambatan saya dalam mengerjakan tugas. Dan tak lupa kepada teman-teman seperjuangan saya. Baik, di sini saya akan sedikit mempresentasikan, bukan mempresentasikan sih, tapi sedikit memaparkan apa yang saya ketahui dari kerajaan-kerajaan Banjar ini. Nah, namun tidak ada yang saya ketahui dalam kerajaan Banjar ini. Nah, kerajaan Banjarmasin ini terbilang cukup sulit ya bagi saya dalam mengerjakannya, karena saya mencari bukti historis maupun arkeologisnya ini melewati Google. Saya mencari di Google, dan di Google ini belum saya pahami ya di Google ini. Nah, saya kembali lagi mencari data tentang kerajaan Banjar ini di sejarah peradaban Islam. Ini juga tidak ada kerajaan-kerajaan Banjar. Nah, buku Sejarah Nasional Indonesia, Zaman Pertumbuhan dan Perkembangan Kerajaan-Kerajaan Islam di Indonesia. Sejarah Nasional Indonesia ini, di dalam buku ini ditulis ada 6 jilid. Jilid pertama ini yang berjudul Zaman Prasejarah di Indonesia. Jilid keduanya itu Zaman Kuno. Jilid ketiganya Zaman Pertumbuhan dan Perkembangan Kerajaan-Kerajaan Islam di Indonesia. Jilid keempatnya Kemunculan Penjajahan di Indonesia. Jilid kelima Zaman Kebangkitan Nasional dan Masa Akhir Hindia Belanda. Jilid keenam Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia. Di sini dalam buku Sejarah Nasional Indonesia ini dijelaskannya secara singkat, padat dan jelas. Namun di dalam buku Kerajaan-Kerajaan Islam Nusantara ini dijelaskannya sangat rinci ya menurut saya. Nah, mungkin saya akan bukan menjelaskan sih, tapi membaca. Saya tidak merangkum, tapi saya hanya membaca. Nah, Kesultanan Banjar, kerajaan Islam atau Kesultanan Banjarmasin merupakan kelanjutan dari Kerajaan Banjar atau Kerajaan Negara Daha, terletak di bagian selatan Pulau Kalimantan. Kata Ban, Jarmasin merupakan paduan dari dua kata bandar dan masih. Nama Bandar Masih ini diambil dari Perdana Menteri Kesultanan Banjar pada masa Pangeran Samudra, yakni Patih Masih yang cakap dengan berwibawa, serta mempunyai impian untuk menjadikan Banjarmasin ini sebagai sebuah kerajaan besar seperti Demak, Bintara di Jawa. Nah, Banjarmasin ini merupakan daerah bandar atau pelabuhan yang kemudian menjadi ibu kota kerajaan Banjar. Sebelum menjadi kesultanan, selama kurang waktu lebih 157 tahun, pada tahun 1438 sampai 1595, kerajaan Banjarmasin ini telah diperintah oleh 7 orang raja. Raja pertamanya ini adalah Pangeran Suryanata pada tahun 1438 sampai 1460. Sedangkan raja terakhir adalah Raja Tumenggung pada tahun 1588 sampai 1595. Yang akhirnya dikalahkan oleh Pangeran Samudra pada tahun 1595 sampai 1620. Dalam suatu perebutan kekuasaan, suatu di antara penguasa kerajaan Banjar adalah ratu atau raja wanita yang bernama Putri Kalangsu pada tahun 1505 sampai 1530, yang menyerahkan urusan pemerintahan kepada Mangkubumi Lambu Amangkurat. Dalam waktu yang lama ini Kalimantan berada dalam pengaruh Majapahit, tak terkecuali wilayah kerajaan Banjar yang diperintah oleh Pangeran Suryanata ini. Hubungan antara Majapahit dan Kalimantan serta lalu lintas laut antara Gresik atau Tuban dengan pelabuhan Banjar ketika ini sudah lama terjalin. Sementara itu, banyak disinggahi
bahkan didiami oleh para pendatang muslim baik dari Aceh, Malaka maupun Arab. Maka orang-orang Kalimantan yang berniaga di Gresik dan Tuban ini yang menyaksikan kegiatan penyiaran Islam yang kemudian masuk Islam lah. Berita tentang penyiaran Islam ini yang terutama adalah kisah-kisah tentang Wali Songo yang dibawa oleh para saudagar menarik perhatian orang-orang Kalimantan, sehingga banyaklah di antara mereka yang kemudian juga menyatakan diri untuk masuk Islam. Lalu datanglah mereka ke Gresik dan Tuban. Untuk apa? Hanya untuk memperdalam agama Islam sambil berniaga. Nah, di dalam buku Kerajaan Kebangkitan Islam dan Berkembangnya Islam di Indonesia ini, Kiai Haji Safiyuddin Syuhri menyimpulkan bahwa Islam masuk ke Kalimantan pada sekitar tahun 1470. Ketika Majapahit mendekati keruntuhannya, masuk dan berkembanglah Islam di Kalimantan ini tidak hanya melalui para ulama dari Kalimantan, tetapi dalam buku kerajaan Islam di Nusantara ini dijelaskan bahwa ulama juga melakukan perniagaan di Kalimantan. Perkembangan ini membawa pengaruh dan perubahan yang besar pula terhadap kerajaan Banjar. Umat Islam di wilayah Banjar berperan serta kemenangan Pangeran Samudra atas usahanya mengambil alih kekuasaan Pangeran Tumenggung. Selain itu, Pangeran Samudra mendapat bantuanlah dari dukungan dan patih Masih dan prajurit veteran Demak yang berdatangan dari Tuban, Gresik, Jepara, dan Demak sendiri. Pangeran Tumenggung yang menderita kekalahanlah tidak dibunuh dan tidak pula dipaksa berpindah masuk Islam. Nah, Pangeran Samudra yang setelah masuk Islam ini berganti nama lah menjadi Pangeran Suryansah, memindahkan kerajaan Banjar ke suatu tempat dan diberi nama Bandar Masih. Peristiwa ini tercatat tahun berdirinya Kesultanan Banjar dan masa kebangkitan orang-orang Islam di Kalimantan. Pusat pemerintahan ini dipindahkan ke Kayut Tangai Teluk Selong, Matapura pada tahun 1612. Sultan Suryansah merupakan tokoh amat penting lah dalam kerajaan Islam di Kalimantan. Ia merupakan sultan pertama dari 12 sultan yang memerintah Kesultanan Banjar. Ia pun mempunyai banyak gelar, diantaranya adalah penambahan batu putih, penambahan batu hingrang, dan penambahan mahrum. Masa pemerintahan Sultan Suryansah merupakan babak baru bagi penyiaran dan perkembangan Islam di Kalimantan. Pemindahan pemerintahan Kesultanan Banjar ini juga terjadi pada masa pemerintahan Sultan berikutnya. Pada akhir masa pemerintahan Sultan Hidayatullah pada tahun 1650, pusat pemerintahanlah dipindahkan ke Batang, Mangapan, yang sekarang bernama Muara Tambang, dekat Matapura. Pada masa pemerintahan Sultan Tamjidillah I, 1734 sampai 1778, pusat pemerintah dipindahkan ke Martapura pada tahun 1766. Pada era pemerintahan Sulaiman 1801 sampai 1825, ibu kota dipindahkan lagi ke Karangintan. Nah, pada pemerintahan Sultan Adam Al-Wasih pada tahun 1825 sampai 1857 dipindahkan kembali lagi ke Matapura. Islam yang telah dianut oleh tokoh-tokoh para pembesar kesultanan ini berkembanglah terus di Kalimantan. Hal ini dimungkinkan karena penguasa memberi perhatian dan dukungan yang besar terhadap perkembangannya. Usaha Sultan Tahilullah 1700 sampai 1745 ini mengembangkan dakwah Islam di sana adalah satu contoh yang layak disebut. Di antara usaha Sultan Tahiyullah ini yang paling menonjol ialah memberangkatkan Muhammad Ar-Rasyad atau Syekh Muhammad Ar-Rasyad Al-Banjari menunaikan ibadah haji dan menuntut ilmu atas biaya dari kerajaan. Muhammad Arsyad tinggal di istana dan dibesarkan sebagai putra angkat Sultan Tahiyullah sejak ia berusia 7 tahun. Selama menuntut ilmu di Mekah dan di Madinah sekitar 30 tahun, ia menimba banyak ilmu. Bahkan dipromosikan sebagai maha guru dalam bidang hukum beraliran mazhab Syafi'i oleh salah seorang guruna yang terkenal. Syekh Tahiyullah atau Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini adalah orang pertama yang menyusun organisasi mahkamah syariah dan keadik-adik pengendaliannya di seluruh kesultanan.
Nah, dari sini lahirlah ulama-ulama yang akan melanjutkan dakwah Islam di Kalimantan. Di antaranya adalah Syekh Syihabuddin, Syekh Abdul Zuud, dan Syekh Muhammad Asyad. Ketika Sultan Adam 1825 sampai 1857 meninggal, Belanda VOC telah memiliki pengaruh besar nih di Kesultanan Banjar, mengangkat Pangeran Tamjidillah sebagai sultan. Padahal ada yang lebih berhak untuk menggantikan Syahada Sultan Adam, yakni Pangeran Hidayatullah yang mendapat dukungan rakyat. Tindakan Belanda ini mengangkat Tamjidillah ini memiculah terjadi perang Banjarmasin pada tahun 1859 sampai 1863. Pada bulan April 1859, seorang pangeran lain juga kehilangan haknya akibat campur tangan Belanda ini, yakni Pangeran Antasari bekerja sama dengan para petani melancarkan suatu perlawanan dan besar-besaran kepada Belanda. Nah, perlawanan Pangeran Antasari ini berlangsung cukup lama, menguras tenaga Belanda juga ya, hingga akhirnya pada bulan Oktober 1862 menjadi akhirlah perjuangannya. Saat merencanakan sebuah serangan besar, Pangeran Antasari ini terkena wabah cacar hingga merenggut nyawanya. Ia meninggal dunia pada 11 Oktober 1862. Perjuangan menantang Belanda ini diteruskan oleh putranya Sultan Muhammad Seman, yang akhirnya gugur ditembak tentara Belanda pada tahun 1905. Pada 11 Juni 1890, Presiden Belanda mengumumkan bahwa pemerintahan Kesultanan Banjar ini telah dihapus. Dengan demikian, Pangeran Tamjidillah menjadi sultan terakhir yang memerintah Kesultanan Banjar. Meski demikian, rakyat Banjar menganggap sultan terakhir mereka adalah Muhammad Seman atau putra Antasari. Nah,